Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana liburannya kemarin? Meski dalam liburan masa pandemi, semoga kita semua selalu dalam keadaan baik. Perkenalkan, Ibu Iriana Pratiwi atau kalian biasa sapa Ibu Irin. Ibu mengampu pelajaran bahasa Indonesia di tahun ajaran baru ini, yaitu pada tahun 2020 dan 2021 ada kesepakatan kontrak pembelajaran yang harus kita sepakati bersama. Yang pertama yaitu belajar sesuai protokol kesehatan. Sebagaimana kita masih di dalam masa pandemi, yaitu kita harus menjaga kebersihan, lalu menggunakan masker bila kalian tidak fit, perbanyak air putih dan juga vitamin, dan makan makanan yang sehat, dan tidak belajar secara berkerumun. Jadi cukup dengan diri kalian sendiri saja ya. Lalu yang kedua, kalian harus hadir atau masuk kelas digital Google Classroom tepat waktu ya. Ibu memberikan dispensasi untuk keterlambatan kalian masuk kelas digital itu hanya 10 menit saja. Bila lewat, Ibu akan anggap kalian alfa. Itu adalah kontrak pembelajaran yang kedua. Kontrak pembelajaran yang ketiga, kalian perlu belajar dengan serius sebagaimana di sekolah dan di rumah berlaku sama. Tidak ada bedanya. Jadi kalian perlu dengan pembelajaran yang serius untuk dapat memahami pembelajaran yang akan Ibu berikan nantinya. Lalu yang keempat, mengerjakan asesmen. Apa sih asesmen? Asesmen adalah penilaian atau tugas yang nantinya akan Ibu berikan dan kalian harus bertanggung jawab ya, dengan jujur serta tepat waktu dalam mengerjakannya. Ya, jadi apabila nantinya terlambat atau kalian kedapatan tidak jujur, kalian akan dikenakan sanksi. Dan bila nanti kalian tidak tepat waktu, kalian bisa menghubungi Ibu dan mengutarakan alasannya kenapa kalian terlambat. Jadi jangan sampai tidak ada kabar dalam mengerjakan tugas kalian. Oke, itu adalah yang keempat. Yang terakhir, kalian diminta untuk responsif, aktif, dan memberikan feedback balik ya, atau memberikan umpan balik kepada Ibu ketika kalian mendapati soal yang kalian tidak mengerti atau pemahaman materi yang dirasa kalian sulit untuk kalian pahami. Kalian bisa tanyakan di forum kelas ya, kelas digital classroom. Silakan kalian tanyakan di komen ataupun secara pribadi pun silakan. Ibu akan berusaha untuk menjawab semampu Ibu. Ya, itu adalah kontrak belajar yang harus kita sepakati bersama. Ya. Kemudian di semester ganjil kali ini yaitu terdapat kurang lebih 5 bab yang akan kita bahas ya di tahun ajaran kali ini. Yang pertama yaitu ada teks prosedur. Nah, di sini terdiri dari kompetensi dasar pengetahuan dan kompetensi dasar keterampilan. Masing-masing terdapat 2 pasang. Yang pertama untuk kompetensi dasar pengetahuan 3.1 dan 3.2, yaitu membahas mengenai informasi berupa kaidah, juga struktur dan kebahasaan di dalam teks prosedur. Jadi kalian nanti akan diberikan materi yang tentunya berkaitan dengan teks prosedur untuk kalian pahami. Lalu tentunya didampingi oleh kompetensi dasar keterampilan, yaitu 4.1 dan 4.2 yang bisa kalian lihat ya, yaitu masih berkaitan dengan informasi pernyataan umum, yaitu tadi secara lisan, tulisan, dan juga struktur dan kebahasaan. Nantinya akan diberikan soal atau pemahaman yang kalian harus mencari terkait struktur dan kebahasaannya. Di bab yang pertama yaitu teks prosedur juga mengenai KD yang akan dicapai di bab tersebut. Kemudian untuk bab yang kedua yaitu pada materi teks eksplanasi. Sama juga terdapat 2 pasang, kompetensi dasar pengetahuan dan juga keterampilan. Selanjutnya adalah 3.3 dan 3.4 di kompetensi dasar pengetahuan. Di sini kalian membahas mengenai informasi pengetahuan dan urutan kejadian teks eksplanasi.
Lalu kalian diminta untuk menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Hampir sama tadi seperti teks prosedur, hanya beda materinya saja. Jadi di sini kalian akan diberikan kejadian teks eksplanasi, yaitu fenomena alam, ya. Yang nanti kalian akan bisa pahami dari materi-materi yang ibu berikan secara mendalam. Lalu di kompetensi dasarnya nanti akan diberikan pelatihan, yaitu terdiri dari informasi, urutan kejadian, eksplanasi mau lisan ataupun tulisan, dan juga kalian dapat memproduksi teks eksplanasi, ya, baik lisan maupun tulisan, yang pastinya sesuai dengan struktur dan kebahasaan. Itu adalah pemaparan mengenai kompetensi dasar yang akan dibahas di dalam kompetensi di dalam materi teks eksplanasi. Lalu yang ketiga adalah materi teks ceramah. Di kompetensi dasar ini yaitu pada kompetensi dasar pengetahuan 3.5 dan 3.6. Ya. Di sini kalian membahas mengenai informasi berupa permasalahan aktual yang disajikan di dalam ceramah. Jadi nanti kita paparkan apa saja sih permasalahannya atau apa sih yang biasanya dibahas di dalam ceramah. Tidak selalu religi, tapi bisa juga bersifat umum. Lalu juga penulisan-penulisan yang dibuat di dalam teks ceramah yaitu harus sesuai dengan isi, struktur, dan kebahasaan di dalam teks ceramah yang disepakati oleh Kaidah Kebahasaan Bahasa Indonesia atau EYD. Ya, lalu juga untuk keterampilan dasarnya di sini kompetensinya adalah 4.5 dan 4.6. Di sini kalian tentu saja nanti akan diminta untuk bisa menyampaikan ceramah, juga menulis ceramah yang tentunya sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Itu adalah pada bab ceramah, ya. Lalu selanjutnya adalah teks buku non-fiksi, yaitu pada kompetensi dasar pengetahuan 3.7 dan 3.10. Nah, di sini kalian nantinya bisa mengidentifikasi butir-butir penting di dalam satu buku non-fiksi. Non-fiksi berarti nyata, ya, bukan rekayasa atau imajinasi. Nah, di sini kalian menemukan butir-butir penting dari buku pengayaan untuk 3.10. Lalu keterampilannya kalian diminta untuk bisa menyusun butir-butir penting yang kalian temukan nantinya di buku non-fiksi. Lalu kesan kalian apa yang kalian temukan setelah kalian membaca buku non-fiksi tersebut. Itu adalah yang dipaparkan nantinya di dalam bab buku non-fiksi. Lalu selanjutnya adalah bab teks cerpen. Nah, di kompetensi dasar pengetahuan ini yaitu 3.8 dan 3.9, ya, kalian diminta untuk nantinya ibu akan memberikan materi yang berisi identifikasi nilai kehidupan yang terkandung di dalam cerita pendek, ya. Lalu kalian bisa menyimpulkan cerita pendek yang kalian baca dan menganalisis apa saja sih unsur pembangun cerita pendek dan kumpulan cerita pendek yang nanti kalian baca atau yang nanti ibu sajikan. Ya, itu adalah teori atau dasar pengetahuan yang harus kalian pahami dan kuasai di bab cerita pendek. Lalu pada kompetensi dasar keterampilan, yaitu pada 4.8 dan 4.9, kalian diminta untuk dapat menyampaikan atau mendemonstrasikan salah satu nilai kebudayaan yang dipelajari dalam cerita pendek. Ya, lalu kalian juga bisa mengonstruksi sebuah cerita pendek dengan memperhatikan unsur pembangun ceritanya. Jadi nanti kita bisa berikan contoh ibu atau kalian membuat cerita pendek tersebut dengan unsur pembangun yang tepat setelah nanti diberikannya materi mengenai cerita pendek tersebut. Oke. Itu adalah pemaparan mengenai bab-bab yang akan kita pelajari di semester ganjil kali ini, yaitu di tahun ajaran 2020-2021. Semoga kalian selalu semangat, ya, meskipun pembelajaran di rumah tidak menutup semangat kalian untuk tetap ada, ya. Semoga sehat selalu, semangat, dan sampai ketemu di kelas digital. Oke, ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.